Selamat pagi dan selamat datang di ruang seminar Triarkara, Gedung Auditorium, Kampus 2 Merican, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Salam sejahtera. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Oktober 2022, kita akan mengikuti pelantikan profesi insinyur, program studi program profesi insinyur, Angkatan 2, periode 2, semester genap tahun akademik 2021-2022. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pelantikan profesi insinyur pada saat ini akan dilaksanakan secara kombinasi, secara offline atau luring yang diikuti oleh segenap peserta pelantikan insinyur, dan secara online atau daring yang diikuti melalui Zoom dan YouTube. Bagi para undangan yang mengikuti acara ini secara offline, terutama melalui Zoom, kami minta untuk selalu mengaktifkan kamera dan mematikan audionya, serta mempergunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Terakhir, kami mohon untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi demi kelancaran acara pelantikan pada hari ini. Pelantikan profesi insinyur Angkatan 2, periode 2, semester genap tahun akademik 2021-2022, program studi program profesi insinyur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma segera dimulai. Peserta pelantikan profesi insinyur memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Sanata Dharma, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, dan Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma memasuki ruangan. Menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan himne Sanata Dharma dan himne Persatuan Insinyur Indonesia.
mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma kepada Insinyur Petrus Canisius Purwadi, MT IPM, dipersilakan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Sanata Dharma, Romo Albertus Bagus Laksana SJ, SSP, HD, Ketua Umum PII yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Badan Pengembangan Program Profesi Insinyur, Profesor Insinyur Asep Kurnia Permadi, PhD, IPU, Kepala LL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta, Profesor DRA, DRH Aris Junaidi, PhD, Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, IKASADA, DRS Sarkim, MID, PhD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi USD, DRS Insinyur Haris Sriwindono, MKom, PhD, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi, dan seluruh peserta pelantikan insinyur yang berbahagia serta para hadirin yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam kebahagiaan. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, izinkanlah kami melaporkan hasil kegiatan akademik semester genap tahun akademik 2021-2022 di PSPPI Universitas Sanata Dharma. Pelantikan insinyur pada hari ini merupakan pelantikan keempat yang telah dilakukan PSPPI Universitas Sanata Dharma. Jumlah total yang telah menerima pelantikan profesi insinyur di USD selama 3 periode terakhir sebanyak 27 peserta. Pada periode pelantikan keempat ini, jumlah peserta yang akan dilantik sebanyak 9 orang. Dengan demikian, termasuk pada pelantikan hari ini, PSPPI Universitas Sanata Dharma telah meluluskan 36 orang insinyur. Adapun peserta pelantikan profesi insinyur pada hari ini adalah 1. Dengan nomor induk mahasiswa 215415201 Syam Wahid Tian Mujiono. Yang kedua dengan nomor induk mahasiswa 215415202 Lika Abraham Lomo. Nomor 3 dengan nomor induk mahasiswa 215415203 Yusef Agung Cahyanto. Nomor 4 dengan nomor induk mahasiswa 215415204
Dodi Purwadianto. Nomor 5 dengan nomor induk mahasiswa 215415205 Imade Wicaksana Eka Putra. Nomor 6 dengan nomor induk mahasiswa 215415206 Raden Benediktus Dwisono Wihadi almarhum. Nomor 7 dengan nomor induk mahasiswa 215415207 Iwan Binanto. Nomor 8 dengan nomor induk mahasiswa 215415208 Agnes Maria Polina. Dan yang terakhir nomor 9 215415209 Andreas Prasetyadi. Kesembilan peserta pelantikan insinyur terdiri dari 8 orang bapak dan 1 orang ibu. 7 orang berasal dari kalangan perguruan tinggi dan 2 orang peserta dari kalangan industri. Peserta tertua adalah Saudara Dodi Purwadianto yang berumur 60 tahun 2 bulan 28 hari. Sedangkan peserta termuda adalah alumni Universitas Sanata Dharma, yaitu Saudara Lika Abraham Lomo berumur 28 2 bulan 12 hari. Penilaian mata kuliah untuk seluruh peserta PSPPI berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Indeks prestasi kumulatif tertinggi diraih oleh Imade Wicaksana Eka Putra dengan IPK 3,58. Diikuti oleh Ibu Agnes Maria Polina dengan IPK 3,56 dan Bapak Iwan Binanto dengan IPK 3,52. Kepada yang bersangkutan kami ucapkan selamat, semoga semakin bergairah dan sukses dalam bekerja di bidang keinsinyuran. Kita kasih aplaus buat mereka. Pada saat ini semua peserta yang dilantik sudah menjadi anggota PII. 6 diantaranya sudah memiliki surat tanda registrasi insinyur atau STRI. Peserta lainnya yang belum memiliki STRI akan melakukan pengurusan STRI setelah yang bersangkutan mendapatkan sertifikat insinyur profesional yang akan diterimakan pada hari ini. Untuk mendapatkan jenjang profesi keinsinyuran seperti insinyur profesional pratama IPP atau insinyur profesional madya IPM, semua peserta PSPPI sudah kami dampingi dalam pengisian FAIP atau formulir aplikasi insinyur profesional. Harapan kami semua peserta segera dapat menyelesaikan pengisian FAIP di Simponi PII. Dengan memiliki sertifikat insinyur profesional yang diberikan PSPPI, sertifikat kompetensi insinyur profesional dan STRI yang diberikan PII, maka seorang insinyur profesional dapat bekerja di bidang keinsinyuran secara aman dan sah secara hukum. Pada hari ini pula, semua peserta pelantikan insinyur akan menjadi alumni Sanata Dharma. Setelah nanti peserta mengucapkan panca prasetya alumni Universitas Sanata Dharma, maka saat itu pula lah secara sah telah menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Sanata Dharma. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta pelantikan profesi insinyur pada hari ini. Semoga semakin semangat dan lancar dalam bekerja di bidang keinsinyuran, serta dapat menjadi berkat bagi sesama. Bila mana ada salah kata atau hal yang kurang berkenan atas pernyataan saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Sambutan Rektor Universitas Sanata Dharma kepada Albertus Bagus Laksono SY, SS, PhD, dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua. Saya berdiri di sini dengan bangga ingin menyapa dan berbahagia dan bersyukur terutama Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, Kepala LL Dikti Wilayah 5. Terima kasih atas kehadirannya di antara kita selalu dan bantuan-bantuan Bapak. Kemudian Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang diwakili oleh Ketua Badan Pengembangan Program Profesi Insinyur, Profesor Asep Kurnia, dan kemudian juga segenap pejabat di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma, Bapak Dekan, Bapak Haris Sriwindono, Ketua Program Studi Profesi Insinyur, Bapak Petrus Kanisius Porwati yang baru saja memberikan sambutan untuk kita semua melaporkan kegiatan yang sangat kita syukuri sampai pada buah hari ini. Yang berbahagia para insinyur yang akan dilantik dan menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Sanata Dharma juga, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya merasa sekali lagi bersyukur atas peristiwa hari ini. Ini pelantikan insinyur yang pertama yang saya ikuti. Dan saya baru melihat helm insinyur dari dekat itu seperti itu ya. Itu yang tidak pernah akan saya pakai karena saya profesinya kerohanian, tidak memerlukan helm seperti itu karena tidak akan kejatuhan apa-apa mungkin ya. Tetapi itu adalah lambang dari sebuah semangat saya kira. Hari ini adalah semangat Sumpah Pemuda yang kita diminta untuk mengingat kembali gitu ya. Kalau saya lihat helm itu, saya juga melihat keteguhan, melihat sebuah tekad gitu ya, untuk membangun bangsa ini. Himne atau lagu Ikatan Insinyur Indonesia tadi, Persatuan Insinyur Indonesia tadi juga menggugah saya ya. Lanskap Indonesia yang begitu luas, dengan sumber daya alam yang begitu banyak, sumber daya manusia juga, itu kemudian diubah oleh para insinyur itu supaya menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya. Dalam istilah Romo Driargara, kita ini berbudaya sebagai manusia, mengubah lingkungan yang sekedar manusiawi menjadi yang sekedar alami, menjadi lingkungan yang sungguh-sungguh manusiawi. Keindonesiaan itu yang disumpahkan oleh para pemuda tahun 1928 itu menjadi nyata, menjadi semakin manusiawi, semakin nyaman untuk kita dan sesuai dengan cita-cita kita, antara lain karena jasa para insinyur itu, engineers, yang mengubah sekali lagi alam yang sekedar alamiah mungkin di fase yang paling awal menjadi lingkungan yang paling manusiawi, paling mengungkapkan identitas dan cita-cita kebangsaan kita semua. Maka saya merasa bahwa profesi insinyur ini akan membawa banyak perubahan untuk Indonesia, dan proklamator kita itu juga adalah seorang insinyur, salah satunya Insinyur Soekarno. Saya pernah di Kalimantan di pedalaman sekali, itu mendidik anak-anak SD gitu ya. Itu lucu, saya pergi ke sekolah mereka, kemudian saya lihat nilai IPS mereka ada yang buruk gitu ya, kemudian saya ajak jalan-jalan ke bukit dan ke air, ke sungai dan sebagainya, kita bersuka cita sambil saya mencari cara ngajari mereka ilmu pengetahuan sosial dan sejarah Indonesia. Saya tanya, presiden pertama Indonesia siapa? Lalu mereka diam sejenak, terus ada seorang anak laki-laki yang bilang, Insinyur Soekarno. Saya jawab, saya tanya kepada anak-anak yang lain apakah ini benar. Mereka jawab benar, tetapi ada yang satu ragu-ragu. Saya bilang, kenapa kamu ragu-ragu? Bukan, Pastor, Presiden Indonesia pertama adalah Bung Karno. Saya ketawa, mereka nggak nangkep ini lucunya di mana. Tetapi saya melihat itu kejeniusan anak-anak. Ada yang mengingat Soekarno sebagai insinyur, pembangun gitu ya, lanskap tadi, arsitek dan sebagainya, tetapi juga ada yang menyebut dia Bung, itu pejuang.
Saya bilang itu dua-duanya benar. Soekarno itu pembangun, tapi juga bukan hanya membangun lanskap fisik, tetapi lanskap kebangsaan kita gitu. Maka kita menyebutnya sebagai Bung, komrad atau apa, cita-cita perjuangan yang dia perjuangkan bersama dengan para pendiri bangsa, itu gabungan antara visi kebangsaan dengan visi untuk mengubah tanah air kita menjadi tempat yang paling nyaman, paling manusiawi, paling sesuai dengan cita-cita kita. Alumni Sanata Dharma sudah banyak. Di sini hadir Pak Sarkim sebagai Ketua IKASADA. Nanti akan ada banyak warga baru ya Pak Sarkim, program baru. Tetapi juga ikhtiar kita untuk ke sana dengan IKN misalnya. Kita membangun kampus di IKN dengan konsep smart and sustainable, tetapi juga berkarakter gitu ya. Dan itu sesuai dengan konsep IKN dari pemerintah, tetapi Sanata Dharma punya visi itu supaya sekali lagi sesuai dengan amanat pendiri Romo Triarkara, apa yang kita bangun dalam lanskap alamiah di Indonesia ini menjadi bagian dari cara kita untuk berkontribusi membangun kebudayaan, membangun lanskap manusiawi, kultural, dan komunal yang paling berharga, paling sesuai dengan kita semua, cita-cita kita. Saya masih ingat ketika saya membaca buku ya ini, Sejarah Engineering di Indonesia. Jadi bagaimana para engineers waktu zaman kolonial Belanda itu mengubah lanskap Jawa. Waktu itu Pulau Jawa abad 19 akhir itu masih mungkin banyak belantara kosong gitu ya. Kemudian itu di land clearing, dibersihkan untuk dijadikan jalur kereta api, dan stasiun kereta api itu mungkin bangunan yang dibangun oleh para engineers, termasuk juga relnya itu, yang seperti freestanding, seperti satu-satunya bangunan di tempat tadi itu, lingkungan yang luas begitu ya. Mengubah itu, saya sebagai orang itu punya bayangan, ini mulai ada ikhtiar kebudayaan, transportasi yang akhirnya membantu kehidupan kita bersama. Sekarang stasiun-stasiun itu sudah dikerumuni atau disatukan dengan pemukiman-pemukiman, dengan tempat pendidikan, dengan tempat-tempat ekonomi. Di situ para insinyur juga terlibat, tetapi yang lebih penting lagi sekarang, para insinyur tidak hanya terlibat membangun rel, membangun mesin kereta api, membangun stasiun kereta api, tetapi membangun perangkat lunak. Dengan Society 5.0, sebetulnya peran keinsinyuran itu makin merasuk ke dalam hal-hal yang paling fundamental, paling dasariah, bahkan dalam hidup orang, mulai bangun tidur sampai tidur lagi dan bangun lagi. Dengan banyak hal yang kita sebut sebagai the Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan sebagainya. Maka sekali lagi dengan penuh rasa syukur saya membuat sambutan ini dan mau menyapa para insinyur yang mau dilantik hari ini dan mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah selama ini dan tugas ke depan yang menanti, yang banyak itu sekaligus yang sangat bermakna untuk kita semua. Maka selamat provisiat atas semua ini, dan provisiat juga untuk semua unsur di program studi profesi insinyur dan kemudian juga di Fakultas Sains Teknologi Universitas Sanata Dharma dan seluruh keluarga dan hadirin semua. Sekali lagi, provisiat, selamat, terima kasih, selamat berkarya. Matur nuwun. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta kepada Profesor DRH Aris Junaidi PSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Rektor Universitas Sarjana Sanata Dharma, Bapak Romo Albertus Bagus Laksana SC SSPSD. Yang kami hormati Ketua Umum PII, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat
Sumadilaga M Engineering SC yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Bapak Profesor Asep Kurniawan, dan yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur USG Bapak Insinyur Porwadi MT, dan yang kami hormati Ketua IKASADA dan juga Bapak Dekan Program Studi Program Profesi Insinyur USD, dan Bapak Ibu Pengelola Program Studi Program Profesi Insinyur dan segenap sivitas akademika Universitas Sanata Dharma, dan tentu saja kepada 9 wisudawan, wisudawati ataupun profesi insinyur yang akan dilantik dan disumpah pada hari ini, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua hari ini akan menyaksikan ataupun menghadiri pelantikan profesi insinyur angkatan kedua, periode kedua untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Ketua Prodi bahwa ini angkatan keempat ya dari total sudah meluluskan 36 profesi insinyur. Ini selamat kepada Bapak Rektor dan jajarannya atas keberhasilan ini. Kami dalam sambutan ini juga menyampaikan ucapan, tadi Pak Rektor luar biasa ya, provisiat ya kepada 9 yang akan dilantik pada hari ini sebagai profesi insinyur dari Fakultas Sains Teknologi USD atas kerja keras, kerja cerdas dan dedikasi yang luar biasa, serta telah berhasil menempuh perjalanan ya dari akademik kemudian profesi yang sangat baik sehingga membawa pada hari yang sampai kepada hari yang berbahagia ini. Apresiasi dan ucapan selamat tentu saja kami sampaikan kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan atas terselenggaranya ya proses pelantikan profesi insinyur pada hari ini. Program profesi insinyur sebagai kelanjutan dari pendidikan strata 1 ini merupakan salah satu bidang dari 7 bidang keprofesian yang ditetapkan dalam keputusan Mendikbud nomor 36 tahun 93 dan Undang-Undang Dikti 12 tahun 2012 dan Perpres nomor 8 tahun 2012 yaitu tentang KKNI kita, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Jadi undang-undang ini keinsinyuran sudah ditetapkan jadi 2014, kemudian 3 tahun kemudian lahirlah Undang-Undang tentang arsitek. Jadi dua-duanya mewajibkan bahwa untuk menjadi insinyur itu harus melalui pendidikan profesi insinyur, termasuk juga arsitek. Dan kita tahu persis bahwa profesi insinyur maupun arsitek ini adalah bagian dari MEA, dan tentu saja perdebatan tentang harmonisasi dan pengakuan di antara 10 negara ASEAN ini tidak mudah. Saya 3 tahun mengikuti sidang CCS yaitu Coordinating Committee on Services. Saya mengawal pendidikan arsitek ya untuk menyamakan 10 negara ASEAN. Itu ternyata setelah CCS itu pada saat saya terakhir ikuti itu yang ke-99. Jadi hampir 100 kali meeting working group pada bidang engineering maupun arsitek ini udah puluhan kali. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Artinya masing-masing negara masih bersikukuh bahwa pendidikannya yang terbaik dan tidak mengakui yang lain. Contohnya pendidikan arsitek kita itu belum bisa diakui oleh Singapura. Karena Singapura pendidikan sarjananya itu 3 tahun. Pendidikan profesi itu 2 tahun. Itu belum mau mengakui bahwa di undang-undang arsitek kita, pendidikan kita memang 4 tahun, tapi ada profesi 1 tahun. Itu pun sampai meeting terakhir ya di CCS di ke-99 itu masih belum bisa saling mengakui. Jadi masih bertahan sendiri-sendiri. Dan juga undang-undang keinsinyuran ini
sangat panjang sekali sosialisasinya, terutama pada masa transisi, bagaimana sebelum undang-undang perlakuan insinyur, sebelum undang-undang ini ditetapkan. Jadi ada RPL, ada pengakuan, bahkan di dalam undang-undang disebutkan harus dibentuk Dewan Insinyur Indonesia untuk menetapkan STR yang berfungsi sebagai konsil keinsinyuran, tapi juga tidak bisa terbit. Akhirnya semua kemenangan diberikan kepada PII, sehingga yang menerbitkan STRI nanti adalah PII, Persatuan Insinyur Indonesia, bukan Dewan Insinyur yang saat ini juga belum terbentuk. Dengan adanya program profesi insinyur ini juga diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan juga tantangan pembangunan pada bidang keinsinyuran ini. Sebagai insinyur tentu saja nanti akan diambil sumpahnya dan terikat oleh organisasi profesi yaitu PII, dan juga terikat oleh sumpah profesi, dan juga terikat dengan continuous CPD yaitu continuous professional development yang harus selalu diikuti nantinya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Persatuan Insinyur Indonesia, ini juga telah menjadi anggota organisasi keinsinyuran tingkat dunia seperti World Federation of Engineering Organization dan di ASEAN Federation of Engineering Organization. Dengan demikian bahwa standar kompetensi insinyur di Indonesia ini dapat menjawab kebutuhan dan tantangan global serta melahirkan insinyur yang memiliki kompetensi dan dapat bersaing dengan insinyur dari negara lain di dunia serta dapat berpikir kritikal dan mempunyai kemampuan perancangan yang kreatif. Dan profesi ini juga mendukung dan mewujudkan upaya pemerintah mempercepat terciptanya tenaga insinyur Indonesia yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki etika profesi serta kualifikasi sesuai standar sertifikasi dalam waktu yang mendesak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengembangan Program Profesi Insinyur PII yang akan disampaikan secara daring dari Jakarta. Kepada Profesor Insinyur Asep Kurnia Permadi, PhD, IPU, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Rektor, kemudian pimpinan fakultas dan program studi, serta jajaran universitas lainnya, dan yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 5. Saya berbicara di sini mewakili Ketua Umum PII. Dan secara pribadi saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih dan rasa senang saya mendengar sambutan dari Pak Rektor tentang keinsinyuran yang sangat menarik tadi ya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas isi laporan Ketua Program Studi terkait proses penyelenggaraan PSPPI di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan tentu saja saya atas nama PII juga ingin menyampaikan selamat pada seluruh peserta program studi program profesi insinyur yang dilantik pada pelantikan keempat sebanyak 9 orang pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya izinkan saya share screen dan off-cam video supaya komunikasi lebih baik.
mudah-mudahan sekarang sudah terlihat slide saya. Jadi saya sampaikan di sini kata sambutan dari Ketua Umum PII Pak Danis Hidayat Sumadilaga yang pada hari ini berhalangan hadir di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karena beliau sedang berkegiatan di Bali berkaitan dengan G20. Nah, saya kemudian diminta untuk mewakili beliau. Saya sendiri di PII bertugas sebagai Ketua Badan Pelaksana Pengembangan Program Profesi Insinyur, di samping juga bertindak sebagai anggota Majelis Kehormatan Etik PII. Apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini mewakili Pak Ketum, ada 3 butir yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemikiran tentang program profesi insinyur saat ini. Kemudian tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek yang terbaru ya, nomor 39 tahun 2022, dan yang terakhir terkait dengan AEI 2021. Mohon maaf salah ketik, harusnya 2021. Ini merupakan ranah saya, jadi saya tidak keluar dari kewenangan saya di Bapel dan di Majelis Kehormatan Etik PII. Saya mulai dengan butir pemikiran tentang program profesi insinyur pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, Ketum PII Pak Danis seringkali menyampaikan di dalam rapat-rapat internal ya, kemudian di dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan jumlah insinyur dan pengembangan program profesi insinyur ke depan. Saya sendiri ditugasi oleh Ketua Umum untuk pada dasarnya meningkatkan jumlah insinyur dan meningkatkan jumlah perguruan tinggi penyelenggara PSPPI. Beliau selalu mengarahkan kepada saya mengenai 2 sisi antara penyelenggara dan peserta. Beliau sampaikan penyelenggara ibaratnya supply dan kemudian peserta ibaratnya itu demand. Nah, di sisi penyelenggara ada peluang dan tantangan sebetulnya yang bisa selama ini kita alami selama kurang lebih 6 tahun pelaksanaan PPPI. Itu peluang terkait diantaranya kebutuhan insinyur ya, yang sampai saat ini masih jauh dari harapan ya, apa yang kita produksikan ya dari PSPPI ini baru sekitar 13.000 ya. Sedangkan Ketua Umum PII bahkan pada kesempatan tertentu yang lalu ya, Ketua Umum sebelum Pak Danis itu sering menyampaikan, Pak Heru sering menyampaikan sekitar 900.000 ya. Tapi Bapak Wakil Presiden di Kongres PII yang lalu itu menyampaikan 260.000 insinyur ya. Dan ini tetap masih jauh ya dari apa yang sudah kita produksikan atau hasilkan sebanyak 13.000. Yang kedua, ada peraturan ya dari Permen nomor 35 tahun 2016 yang sekarang sudah diubah ya menjadi Permen 39 2022 ya. Dan salah satu peluang lain yang juga sangat seharusnya memberikan kesempatan kepada para penyelenggara atau kita sebagai penyelenggara itu adalah jumlah sarjana teknik yang sekitar 1,5 juta orang ya. Sementara peserta PSPPI hanya beberapa orang, mungkin paling banyak ratusan orang gitu ya di beberapa universitas tertentu. Nah, ini merupakan peluang ya. Sementara di sisi lain tantangannya itu ada pemenuhan persyaratan dari perguruan tinggi ya, masih cukup berat ya. Di Permen 39 2022 juga masih sama ya, syarat perguruan tinggi terkait dengan akreditasi, kualifikasi dosen dan lain-lain itu masih cukup tinggi. Maksud saya kesulitan ya sebagian dari perguruan tinggi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian pelaksanaan program reguler ya, ini sudah mendesak sekali ya, dan sekarang masih 90% RPL ya, padahal RPL itu kan sebetulnya untuk masa transisi ya. Dan ke depan PSPPI ini harus diselenggarakan melalui program reguler ya. Dan ini tentu saja memerlukan kerjasama
dengan industri ya dan dengan stakeholders lain. Nah, ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian masalah motivasi ya dari perguruan tinggi penyelenggara PSPPI juga masih belum tinggi ya, terbukti dengan 8 perguruan tinggi yang menerima mandat itu masih belum bisa melaksanakan PSPPI. Kemudian ada masalah operasional yang berkaitan dengan integrasi PSPPI dengan proses internal di PII ya, yang berkaitan dengan komite keanggotaan, LSKI dan mungkin badan kejuruan ini masih belum lancar ya. Itu di sisi penyelenggara ya. Di sisi peserta itu peluang dan tantangan juga sama ada ya. Peluangnya terkait dengan ketentuan dan syarat kerja dari pemberi kerja. Sekarang berbagai stakeholders terutama pemerintah ya ini menyampaikan kepada para pemberi kerja supaya melihat kembali ya ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ya. Kemudian seperti tadi disampaikan ya masih ada RPL, jadi sebetulnya ini menjadi peluang bagi peserta ya karena program reguler itu relatif lebih lebih kompleks ya, tidak sesederhana program RPL. Bahkan program RPL ini bisa dilaksanakan secara online ya. Beberapa perguruan tinggi melaksanakan program RPL bahkan dengan peserta dari luar negeri ya. Jadi ini sebetulnya peluang bagi peserta untuk mengikuti PSPPI ini. Kemudian keharusan untuk patuh pada ketentuan. Nah, itu tentu saja sebagai warga negara kita tentu harus patuh pada ketentuan yang ada ya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa profesi insinyur harus mendapatkan izin praktek ya, yang berupa STRI tersebut ya. Kemudian sekarang ini ada peluang lagi ya dengan adanya Permen 39 2022 ini, syarat 2 tahun itu sudah tidak ada lagi ya untuk mengikuti PSPPI. Nah, sementara tantangan itu termasuk diantaranya biaya ya, yang mungkin bagi sebagian perguruan tinggi dirasakan mahal ya, relatif lebih mahal daripada perguruan tinggi lain. Kemudian proses integrasi tadi itu seringkali menurunkan motivasi ya, mereka seringkali mundur ya karena persoalan yang terkait dengan proses operasional keanggotaan di PII ya, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PII ya. Dan ada persepsi umum ini ya, sebagian dari masyarakat di kita itu tidak memahami apa yang disebut dengan program profesi ya. Jadi mereka seringkali berpikir mending mengambil program magister begitu ya. Nah, ini perlu juga pendidikan kepada masyarakat ya, apa yang dimaksud dengan program profesi dan apa yang dimaksud dengan program akademik gitu ya. Baik, selanjutnya ini tentang Permen 39 2022 yang menjadi ranah saya ya di Badan Pelaksana P3I. Selama ini saya berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Penyelenggara Program Profesi Insinyur ya. Di Permen 39 2022 yang menggantikan Permen 35 tahun 2016 itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Saya melihat dari sudut pandang antara isi ya yang ada di dalam pasal demi pasal Permen 35 dan Permen 39 ya. Jadi saya sebutkan di sini ada yang padanan, artinya ada di dua-dua permen itu, dan ada yang baru atau ada yang hilang bahkannya dari permen lama ya. Jadi ini yang ada padanannya itu mulai dari tujuan dan tata cara penyelenggaraan ya, kemudian syarat dari perguruan tinggi penyelenggara, syarat seleksi dan sebagainya ini di sini ya. Dan yang utama adalah yang berkaitan dengan tadi, yang pertama yang tulis biru ini, tidak ada lagi syarat 2 tahun untuk sarjana teknik. Kemudian yang menjadi ganjalan bagi sarjana pendidikan teknik dan sarjana sains adalah sekarang tidak bisa lagi mengikuti program RPL ya. Jadi sarjana pendidikan teknik dan sarjana sains yang berprofesi di dalam bidang keinsinyuran harus mengikuti program reguler ya. Itu menurut permen yang baru. Kemudian ini yang berkaitan dengan istilah ya yang seringkali menjadi pertanyaan di masyarakat ya, mengapa harus mengikuti PSPPI? Padahal saya sudah mendapatkan sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, ini seringkali menjadi persoalan ya pada saat kita menyampaikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sertifikat profesi ya, bukan sertifikat kompetensi. Jadi berbeda ya antara
kompetensi misalnya menyetir mobil dengan SIM ya, surat izin mengemudi mobil begitu ya. Nah, sertifikat profesi di sini adalah berkaitan dengan surat izin mengemudi mobil, bukan keterampilan mengemudi mobil gitu ya. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan kepada para mahasiswa khususnya ya, mengapa harus mengikuti PSPPI. Kemudian ini ada yang hilang dan ada yang baru ya. Jadi yang hilang ini persyaratan yang tidak terlalu penting berkaitan dengan personal, dan yang baru ini adalah yang berkaitan dengan masa transisi ya. Yang ada yang mungkin sebagian dari kita mengetahui yang disebut dengan STRI peralihan. Kemudian pasal 13 ini mungkin berkaitan dengan penyelenggara PSPPI ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya concern dari Badan Pelaksana P3I ini terkait dengan 4 pasal di dalam Permen 39 2022 ya, yaitu tugas yang dibebankan oleh PII kepada Bapel, yaitu peningkatan jumlah perguruan tinggi penyelenggara PSPPI. Nah, ini persyaratannya masih sama ya, dan masih cukup berat dirasakan oleh berbagai perguruan tinggi. Kemudian ada way out ya, yang berkaitan dengan penyelenggara itu, syarat penyelenggara itu yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Nah, ini sedang kami diskusikan dengan forum komunikasi P3I ya. Beberapa kali kami sudah berkomunikasi dengan forum P3I, forum komunikasi P3I, dan mungkin nanti kerjasama ini bisa ditingkatkan kembali. Kemudian pasal 10 yang berkaitan dengan program reguler ya, karena apa? Karena tadi SPD bidang teknik dan SSI tidak bisa lagi ikut RPL ya, berdasarkan Permen 39 2022 ya. Kemudian satu lagi pasal 11 yang berkaitan dengan pendaftaran di PII. Nah, sekali lagi ini masalah internal perlu kami tinjau kembali dan kemudian perbaiki terus menerus. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian yang terakhir adalah sekali lagi ini mohon maaf keliru ketik ya, harusnya KII 2021. Ini mungkin saya ingin sampaikan kepada para lulusan ya yang dilantik pada pagi hari ini ya, saudara-saudara, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala LLDikti ya, bahwa saudara-saudara mulai saat ini itu akan terikat dengan kode etik profesi insinyur ya. Dan disebut dengan Kode Etik Insinyur 2021 yang menggantikan Catur Karsa Sabta Dharma yang sebelumnya ditetapkan oleh PII ya. Jadi di kode etik yang dulu disebut dengan Catur Karsa Sabta Dharma itu ternyata tidak mengandung tata laku insinyur ya, konsep tata laku insinyur. Nah, oleh karena itu CKSD itu sekarang diubah menjadi KEI 2021 ya, yang ditetapkan di Kongres PII pada bulan Desember 2021 yang lalu di Bali, dan ditetapkan sebagai Kode Etik Insinyur 2021 yang sekarang menyangkut atau mengandung ya tata laku insinyur ya, di mana di CKSD tidak tercakup ya, tidak terkandung apa yang disebut dengan tata laku insinyur tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian nanti mungkin akan menandatangani, boleh dikatakan apa ya, fakta begitu ya, yang berkaitan dengan kode etik insinyur ya, yang tadi sempat saya sebutkan itu menggantikan CKSD ya, sekarang terdiri dari mukadimah, kemudian prinsip dasar ya sebanyak 6 butir. Nah, dulu prinsip dasar ini menjadi isi naskah Supa Insinyur, sekarang sudah diganti oleh MKE menjadi yang baru ya. Kemudian aturan praktik 5 butir, dan tadi di CKSD tidak ada tata laku insinyur, sekarang di KEI 2021 ada yang disebut dengan tata laku insinyur sebanyak 9 butir. Jadi saya atas nama PII dan Ketua Umum PII menyampaikan amanat begitu ya kepada para lulusan PSPPI Universitas Sadarta Dharma ya, pelantikan yang keempat ini untuk tetap memegang teguh KEI 2021. Demikian saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin nanti saya akan sampaikan atau lanjutkan dengan pengambilan Sumpah Insinyur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Profesi Insinyur Angkatan Kedua Periode 2 Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022
diawali dengan pengambilan sumpah insinyur oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, diikuti para peserta pelantikan profesi insinyur, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Kepada peserta pelantikan profesi insinyur dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau yang mewakili kami persilahkan. Baik, izinkan saya mewakili Ketua Umum PII mengambil sumpah insinyur untuk para lulusan PSPPI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sumpah insinyur ini menggunakan teks atau naskah terbaru dari Majelis Kehormatan Etik PII. Sebelum saya melakukan pengambilan sumpah sebagai insinyur Persatuan Insinyur Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara-saudara lulusan PSPPI Universitas Sanata Dharma pelantikan yang keempat bersedia untuk diambil sumpah sebagai insinyur Persatuan Insinyur Indonesia? Bersedia. Baik. Kepada saudara-saudara yang bersedia disumpah, saya akan membacakan sumpah insinyur Persatuan Insinyur Indonesia dalam agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, saya silakan untuk menyesuaikan. Kepada saudara-saudara yang bersedia disumpah, agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Senantiasa mengamalkan Pancasila. Dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. Dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional. Senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional. Semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tiga. Senantiasa menjalankan praktik keinsinyuran. Senantiasa menjalankan praktik keinsinyuran. Untuk menghasilkan karya terbaik. Untuk menghasilkan karya terbaik. Sesuai dengan standar keinsinyuran. Sesuai dengan standar keinsinyuran. Dengan memegang teguh kode etik insinyur. Dengan memegang teguh kode etik insinyur. 4. Senantiasa menjaga dengan sepenuh hati. Senantiasa menjaga dengan sepenuh hati. Martabat profesi keinsinyuran. Martabat profesi keinsinyuran. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Demi kehormatan diri. Demi kehormatan diri. Dan profesi insinyur. Dan profesi insinyur. Terima kasih. Para peserta pelantikan profesi insinyur dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat profesi insinyur, penyematan helm dan penyerahan PIN keluarga alumni Sanata Dharma kepada para peserta pelantikan profesi insinyur disaksikan oleh Ketua Umum PII atau yang mewakili. Kepada Rektor Universitas Sanata Dharma, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, beserta Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, kami mohon untuk menempatkan diri. Kepada Ketua Program Studi kami persilakan juga untuk menempatkan diri.
Kami panggil para peserta pelantikan profesi insinyur untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Syams Wahid Tian Mujiono. Bapak Lika Abraham Longo. Bapak Yosep Agung Cahyanto. Bapak Dodi Purwadianto. Bapak Imade Wicaksono Eka Putra yang bersangkutan mengikuti acara ini secara daring. Berikutnya Bapak Iwan Binanto. Ibu Agnes Maria Polina. Bapak A. Prastiadi. Dan yang terakhir untuk Bapak almarhum Raden Benediktus Dwi Senowihadi yang akan disampaikan kepada Ibu Dwi Senowihadi. Kami persilakan. Rektor Universitas Sanada Dharma, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, beserta Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Pembacaan Panca Prasetya Alumni Sanata Dharma. Pembacaan
akan dipandu oleh perwakilan peserta pelantikan profesi insinyur dan diikuti oleh seluruh peserta pelantikan profesi insinyur. Kepada Bapak Lika Abraham Lomo, kami persilahkan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Panca Prasetya Alumni Universitas Sanata Dharma. Panca Prasetya Alumni Universitas Sanata Dharma. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih kepada alma mater tercinta. Dan terima kasih kepada alma mater tercinta. Kami alumni Universitas Sanata Dharma berprasetya. Kami alumni Universitas Sanata Dharma berprasetya. 1. Mewujudkan visi dan misi alma mater dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan visi dan misi alma mater dengan penuh tanggung jawab. 2. Mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, manusia dengan dilandasi semangat keunggulan. 3. 3. Berperan serta aktif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang semakin maju dan bermartabat. 4. Mengambil peran dalam mengembangkan kemajuan dan kualitas alma mater. 5. Bekerja sama dengan sesama alumni dan alma mater. Dalam rangka pengembangan karya kami secara berkelanjutan. Semoga Tuhan selalu membimbing dan melindungi kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penandatanganan Sumpah Profesi Insinyur dan Panca Prasetya Alumni Sanata Dharma oleh perwakilan peserta pelantikan profesi insinyur di hadapan Rektor Universitas Sanata Dharma dan Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, serta disaksikan Ketua Umum PII atau yang mewakili. Kepada Rektor Universitas Sanata Dharma beserta Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, kami mohon untuk menempatkan diri. Dan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, kami persilakan untuk berdiri. Kepada Bapak Iwan Binanto dan Ibu Agnes Maria Polina, dipersilahkan menempatkan diri.
Rektor Universitas Sanata Dharma, Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma, dan perwakilan peserta pelantikan insinyur, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kami persilakan duduk kembali. Pembacaan doa syukur akan dipimpin oleh perwakilan peserta pelantikan profesi insinyur. Kepada Bapak A. Prastiadi dipersilahkan. Doa ini akan saya hantar secara Katolik. Perkenankan saya mohon bagi yang berkeyakinan berbeda mendukung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu bahwa pada hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk menjalani pelantikan profesi insinyur. Syukur terlebih kami haturkan untuk rahmat-rahmat yang kami terima sehingga proses ini sampai pada titik ini. Kami bersyukur juga atas semua dukungan yang kami terima melalui orang-orang, melalui lembaga-lembaga yang boleh membantu kami. Terima kasih pula layak kami sampaikan, karena semua berkat yang kami alami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon kepadamu, agar langkah-langkah kami ke depan membawa kami semakin menjadi insinyur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan tekun mengembangkan kompetensi. Berkatilah usaha-usaha kami dan selalu tuntunlah kami, sehingga apa yang kami kerjakan semakin membawa bangsa kami menuju kesejahteraan. Doa yang tidak sempurna ini kami wujudkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang berbahagia, usailah sudah acara pelantikan profesi insinyur Angkatan 2 periode 2 semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi program profesi insinyur Fakultas Sains dan Teknologi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan lagu Mars Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan
kasih. Berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya bakti-Mu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi. Berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya bakti-Mu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Rektor Universitas Sanata Dharma, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau yang mewakili, Kepala LL Dikti Wilayah 5, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Ketua Ikatan Alumni Sanata Dharma beserta para tamu undangan berkenan untuk meninggalkan ruangan acara. Hadirin dipersilahkan duduk. Dengan demikian, usailah sudah acara pelantikan profesi insinyur Angkatan 2 periode 2 semester genap tahun 2021-2022 program profesi insinyur. Dan kepada para insinyur baru kami ucapkan terima kasih, dan kami yang membawakan acara juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu lancarnya acara pada hari ini. Dan kami yang membawakan acara apabila ada kata salah dalam hal penyebutan nama dan gelar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. Kami persilahkan untuk dipersiapkan.